Dan dalam situasi pandemi COVID-19, Rapim TNI Polri diikuti oleh seluruh jajaran yang dihadiri oleh 180 perwira tinggi TNI dan Polri yang dilaksanakan secara tatap muka dan dilaksanakan secara virtual. Rapim TNI Polri adalah wadah untuk menyatukan pola sikap dan pola tindak termasuk strategi dalam mendukung kebijakan pemerintah. Sesuai dengan perintah Bapak Presiden yang disampaikan saat memberikan pembekalan Istana Presiden Jakarta tadi pagi adalah TNI Polri tetap mendukung dan melaksanakan penegakan disiplin protokol kesehatan, termasuk juga mendukung 3T dan mendukung pelaksanaan PPKM skala mikro. TNI Polri juga diminta untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi, dan TNI Polri sudah menyiapkan untuk dikerahkan ribuan tenaga vaksinator baik TNI dan Polri untuk melaksanakan vaksinasi di akhir bulan Februari tahun 2021 ini. Dan TNI juga diminta untuk mendukung distribusi vaksin ke seluruh wilayah Indonesia. TNI juga diminta untuk terus memantau pelaksanaan PPKM skala mikro yang berbasis RT dan RW. Kemudian TNI Polri juga diminta untuk mendukung iklim investasi terkait dengan situasi kondisi keamanan yang kondusif, dengan kehadiran dari Kementerian Ibu Menkyu, dari Menteri Kesehatan, dari Kementerian BUMN, dan dari Komnas HAM sebagai narasumber telah menguatkan pola tindak TNI dan strategi TNI termasuk Polri dalam mendukung kebijakan pemerintah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Menambahkan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Panglima, jadi kegiatan Rapim TNI Polri pada hari ini dilaksanakan dimulai dengan pengarahan dari Bapak Presiden RI terkait sinergitas dan soliditas TNI Polri dalam menghadapi situasi pandemi COVID dan pemulihan ekonomi nasional. Jadi bagaimana agar sinergi Polri dan TNI terus dilakukan dalam melakukan upaya-upaya penanggulangan COVID yang seperti tadi sudah disampaikan, yaitu mulai dari melakukan penggelaran peningkatan disiplinan terkait dengan masalah peraturan protokol kesehatan, mendukung program vaksinasi massal yang saat ini sedang digelar, dan kemudian ke depan juga tentunya akan ada penambahan jumlah vaksin yang akan didistribusikan, dan tentunya juga membantu mempersiapkan petugas atau vaksinator dalam rangka upaya mempercepat program vaksinasi nasional yang akan dilaksanakan. Program PPKM Mikro tentunya Polri dalam hal ini Babin Kaptimas dan Babin Usaha sebagai ujung tombak ke depan dalam program PPKM Mikro yang berbasis RT atau RW
diharapkan betul-betul bisa menjadi pelopor bekerja sama dengan Limas, kemudian ketua RT, ketua RW atau lurah untuk betul-betul bisa melakukan penegakan aturan terkait dengan 3T, jadi testing, tracing, dan kemudian tes dengan tidak melupakan program 3M, sehingga diharapkan dengan langkah-langkah tersebut maka penyebaran laju pertumbuhan COVID-19 betul-betul bisa ditekan. Dari hasil evaluasi sementara PPKM Mikro yang ada saat ini, dari angka yang ada dari jumlah 13.000 atau 12.000 saat ini sudah turun menjadi angka 9.000 bahkan 8.000. Mudah-mudahan program ini terus bisa kita laksanakan sehingga angka laju pertumbuhan COVID betul-betul bisa ditekan. Kemudian selanjutnya terkait dengan program yang lain, yaitu bagaimana kita melakukan pengawalan terhadap pengembangan UMKM dalam rangka menumbuhkan atau meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang pada karya, baik itu infrastruktur ataupun program-program lain yang perlu kita kelola. Dan kemudian yang tentunya tidak kalah penting adalah pendampingan terkait dengan refocusing anggaran. Terkait bidang hukum, tentunya kita diharapkan untuk bisa mendukung dan mengawal proses penegakan hukum dengan memperhatikan masalah hak asasi manusia. Masalah Undang-Undang ITE juga menjadi catatan untuk ke depan betul-betul kita bisa laksanakan penegakan hukum secara selektif, mengedepankan persuasi, dan kemudian kita upayakan untuk langkah-langkah yang bersifat restoratif justice juga dalam rangka untuk menjaga agar penggunaan pasal-pasal yang dianggap pasal karet di dalam Undang-Undang ITE ini tentunya berpotensi untuk kemudian digunakan untuk melaporkan atau saling melapor, sehingga tadi dikenal dengan istilah mengkriminalisasikan dengan Undang-Undang ITE bisa ditekan dan dihindari ke depan, sehingga penggunaan ruang cyber tetap bisa kita jaga dengan baik, bisa kita jaga dengan baik dengan memenuhi etika. Tentunya akan ada langkah-langkah yang bersifat preventif dan bersifat lebih persuasif, yang bersifat edukasi yang tentunya nanti akan kita kedepankan terkait dengan hal tersebut. Dan tentunya hal-hal lain dari Kementerian BUMN, dari Kementerian Keuangan tentunya memberikan masukan kepada kami terkait beberapa perubahan yang tentunya Polri, TNI dan Polri diharapkan berada di garis depan untuk mengawal perubahan-perubahan yang ada dalam rangka upaya menghadapi situasi pandemik, bagaimana upaya TNI dan Polri dalam mendukung program pemerintah untuk menanggulangi perkembangan COVID dan mengembalikan pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi itu sebagai tambahan dan tentunya meningkatkan sinergitas dan soliditas TNI Polri ke depan dalam berbagai bentuk kegiatan yang bersifat integrasi, bersifat pendidikan dan berbagai macam kegiatan di lapangan, sehingga TNI dan Polri semakin solid. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.